Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kembali lagi dengan saya Dita Pitasari di acara Bincang-Bincang bersama Mahasiswa. Nah, karena tema kali ini adalah konsep dasar sistem informasi manajemen pendidikan, ada baiknya kita memanggil salah satu mahasiswa manajemen pendidikan Islam. Dan di samping saya ada Nirja Ramadhani SPD. Silakan Nirja nih, perkenalkan diri dulu supaya kita bisa saling akrab. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nirja Ramadhani, program studi manajemen pendidikan Islam. Di sini mungkin saya akan menjelaskan sedikit, nggak usah banyak-banyak karena waktu yang sangat singkat. Betul. Saya akan menjelaskan sedikit CV saya, di mana nama saya Nirja Ramadhani SPD, tempat tanggal lahir di Malangke Barat, Desa Wetuo, Kecamatan Malangke Barat. Nah, di sini saya ini merupakan anak pertama dari 3 bersaudara, dan aktivitas saya saat ini sebagai mahasiswa magister Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Wow, mantap nih. Kira-kira yang aku dengar-dengar nih, kamu tuh tamatan cepat ya saat studi S1? Iya, alhamdulillah 3 tahun 6 bulan. Wow, Masya Allah, cepat banget ya. Nah, setelah S1 nih, apa sih kesibukan kamu? Ya, kesibukannya ya kan saya tidak kerja, jadi saya itu cuman kuliah atau membantu om di rumah, menjual barang-barang gitu. Kamu fokus ya untuk kuliahnya? Iya, fokus kuliah, enggak kerja gitu. Iya, betul-betul. Saya ingin mau tanya nih, bagaimana sih, apa sih perbedaannya S1 dan S2? Aku mau tahu gitu. Ya, kalau menurut saya sendiri perbedaannya adalah pada bagian penginputan data atau sumber-sumber yang akan digunakan oleh mahasiswa itu sendiri. Misalkan sumber pada S1 itu pasti menggunakan sumber-sumber yang mungkin tidak terlalu valid. S2 ini kita dilatih dalam menggunakan jurnal-jurnal internasional seperti yang berbahasa Inggris seperti itu. Jadi buat adik-adik yang mau melanjutkan S2 silahkan menghubungi Nirja Ramadhani. Boleh. Nirja, kita masuk ke intinya saja ya. Yep. Karena kita akan membahas sistem informasi manajemen, saya mau tahu dulu dong, apa sih sistem informasi manajemen pendidikan itu? Terima kasih kepada moderator. Langsung di sini dimana saya akan menjelaskan terlebih dahulu poin-poin dari pengertian sistem informasi manajemen pendidikan Islam itu sendiri, dimana kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu sistem, apa itu informasi, apa itu manajemen, dan apa itu pendidikan. Nah, sistem itu sendiri merupakan suatu susunan yang teratur, yang dimana terdiri atas subsistem yang ada di dalam suatu sistem yang digunakan itu sendiri. Sedangkan informasi itu yang kita ketahui bahwa suatu data yang memudahkan suatu organisasi dalam mendapatkan informasi-informasi. Manajemen itu mungkin kita ketahui manajemen itu suatu tahapan dalam manage, dalam mengorganisasi suatu organisasi itu agar berjalan dengan baik. Sedangkan pendidikan itu kita ketahui bahwa pendidikan adalah suatu upaya untuk menghasilkan suasana belajar yang efektif dalam mengembangkan suatu pembelajaran itu sendiri. Nah, kita ketahui bahwa pengertian sistem informasi manajemen pendidikan Islam itu sendiri adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan atau suatu kebutuhan sekolah dalam melakukan pengelolaan sekolah untuk mengembangkan kinerja guru itu sendiri. Oh, jadi kebutuhan sistem informasi ini adalah kebutuhan sekolah ya, salah satu kebutuhan sekolah untuk meningkatkan kinerjanya ya. Iya. Jadi kalau menurut kamu nih, sistem informasi manajemen pendidikan itu sangat penting kah buat berada di sekolah? Sangat penting karena sistem informasi manajemen pendidikan ini mempunyai manfaat yang sangat besar, sangat besar, di mana dalam pemanfaatan sistem informasi manajemen pendidikan itu untuk mengelola akademik suatu sekolah itu agar berjalan dengan baik, memudahkan pengambilan suatu keputusan sekolah itu sendiri, di mana
dalam penerapan sistem informasi manajemen pendidikan ini sangat penting di lembaga pendidikan itu sendiri, di mana di sekolah itu ada namanya Dapodik, ada namanya Simpatika, dan ada di mana namanya EMIS itu sendiri. Jadi intinya itu sistem informasi ini sangat penting ya, yang harus berada di sekolah gitu. Sangat penting karena memberikan mendukung proses pembelajaran, yang mana memberikan layanan pendidikan dengan memfasilitasi praktis, yang dimana juga ini aplikasi seperti Dapodik itu sendiri. Dalam Dapodik itu misalkan pengolahan yang ada di sekolah, sedangkan Simpatika itu pengolahan kinerja guru gitu sendiri. Ya. Menurut kamu nih, apa saja ruang lingkup sistem informasi manajemen pendidikan yang mencakup segalanya gitu? Ada beberapa ruang lingkup dalam sistem informasi manajemen pendidikan itu sendiri, di mana yang pertama itu ada koneksi dan pengaturan seperti logo sekolah, pengaturan tahun ajar, pengaturan mata kuliah, pengaturan bagian sekolah pendidikan itu baik perkuliahan, baik sekolah itu sendiri, yang dimana penggunaan koneksi database dan format tanggal. Terus yang kedua itu dimana pengelolaan peserta didik, dimana pengelolaan informasi pribadi setiap peserta didik itu sendiri. Terus yang ketiga itu pengelolaan akademik, dimana pengelolaan akademik ini merupakan suatu bentuk laporan ujian berskala data nilai KTSP-nya, data nilai KBK, dan kehadiran siswa itu sendiri. Terus yang keempat itu manajemen guru dan staf, di mana dalam pengelolaan data biotiknya, data keluarganya, riwayat pendidikannya guru, pendidikan tambahan atau seperti kursus atau pelatihan. Yang kelima itu pengelolaan keuangan, di mana pengelolaan keuangan itu di mana menggunakan seperti dana BOS. Terus yang ketujuh itu pengelolaan perpustakaan, pengelolaan buku-buku yang ada di sekolah sendiri. Terus laporan, yang dimana laporan siswa, dimana orang tua itu melaporkan tentang kesehatannya, pemeriksaan kesehatan seperti beasiswa, kasus-kasus yang ada di sekolah itu sendiri. Terus yang terakhir ada namanya bank soal, dimana bank soal ini sebagai bentuk mengolah data bank soal dan menyimpan soal dan mencari dan mencetak soal itu sendiri. Ternyata ruang lingkupnya itu sangat besar ya, untuk manajemen pendidikan. Terus kalau setelah itu bagaimana sih proses sistem manajemen pendidikan? Baik, prosesnya itu pada dasarnya itu bersifat material, di mana terutama disebabkan oleh aplikasi yang teknologi informasi yang mempercepat transfer pengetahuan. Jenis teknologi komputer ini di mana merupakan jaringan yang mempunyai dampak langsung dan kuat terhadap penyelenggaraan pendidikan itu sendiri, seperti penyelenggaraan pendidikan berupa pengelolaan internet yang dapat membangun proses pembelajaran yang lebih aktif, lebih efektif, yang dimana sekarang kita ketahui bahwa program baru seperti program Merdeka Belajar itu sendiri ya, program yang dikeluarkan oleh Bapak Menteri Nadiem Karim itu. Ya. Terus dari kesempurnaan ini pasti ada kekurangannya. Nah, dalam memperbaiki kekurangan ini, bagaimana sih untuk mengembangkan sistem ini? Apa sih kekurangannya dan bagaimana cara memperbaikinya? Ya, ada 3 perbaikan yang perlu dilakukan dalam pengembangan sistem itu sendiri. Pertama itu kesalahan yang tidak disengaja oleh bagian sekolah itu sendiri dalam menyulitkan jaminan kekuatan data. Maksudnya ini keakuran datanya harus akurat atau valid begitu. Terus yang kedua, operasi pengolahan data yang tidak efisien. Masih banyak sekolah itu pasti penggunaan atau pengembangan sistem itu belum efektif begitu. Terus yang ketiga, adanya arahan atau kebijakan baru dari pimpinan dari luar organisasi. Misalkan program baru yang dikeluarkan atau sistem baru tiba-tiba langsung diubah, jadi hingga tidak adanya kesiapan yang dilakukan oleh guru itu sendiri. Jadi sekolahnya langsung kaget ya? Ya begitu. Iya, karena kayaknya itu sistem Merdeka Belajar itu kayaknya langsung diperkenalkan, langsung semua sekolah itu langsung kaget ya. Itu salah satu kekurangannya ya. Semestinya nih, apa sih menurut kamu yang harus diperbaiki dalam Merdeka Belajar? Merdeka Belajar ini kan bisa dibilang program baru atau sistem program baru yang dikeluarkan oleh Bapak Nadiem Karim, di mana masih banyak guru-guru juga belum memahami tentang Merdeka Belajar. Jadi mungkin diperlukan sebagai pelatihan ya. Gitu. Terus kita beralih lagi
ke informasi manajemen ya. Apa saja sih karakteristik sistem informasi manajemen pendidikan ini? Ya, oke. Ada beberapa karakteristik dari sistem informasi manajemen itu sendiri, di mana dalam suatu organisasi itu terdiri dari satu bagian khusus sebagai pengelola sistem informasi manajemen. Terus yang kedua itu sebagai jalinan lalu lintas data, di mana antara data yang satu dengan data yang lainnya. Terus yang ketiga itu sebagai hubungan antar bagian organisasi melalui satu bagian sistem informasi manajemen. Terus yang keempat itu merupakan sebuah proses yang mencakup pengumpulan data, pengolahan data, penyimpanan data atau pengambilan data dan penyebaran informasi dengan cepat seperti itu. Terus yang kelima itu sebagai bertujuan untuk sebagai pelaksana dalam melaksanakan dengan baik dan besar serta pimpinan dapat membuat keputusan dengan cepat dan tepat begitu. Ternyata itu salah satu karakteristik sistem informasi manajemen ya. Jadi kesimpulan dari sistem informasi manajemen ini adalah suatu kebutuhan ya, kebutuhan bagi sekolah dalam melakukan pengelolaan sekolah, dalam untuk mengembangkan kinerja guru-guru di sana juga ya. Iya. Jadi kalau menurut kamu nih, siapa sih yang bisa yang paling mengerti, yang harus paling mengerti ini informasi manajemen pendidikan ini? Iya, baik. Yang sangat semuanya penting, kepala sekolah, bagian tata usaha, guru, dan staf. Tapi yang terpenting di sini adalah tata usaha, di mana dia yang mengelola, dia yang memasukkan data, dia yang menginput data, seperti itu. Oke deh, itu tadi perbincangan singkat kita dari pemateri Nirja Ramadhani SPD ya. Jadi kesimpulan dari sistem informasi manajemen pendidikan ini ada suatu kebutuhan sekolah untuk meningkatkan kinerja-kinerja yang ada di berbagai sekolah di Indonesia. Untuk Nirja Ramadhani SPD lancar sampai S2-nya ya. Amin. Itulah tadi perbincangan singkat kita bersama mahasiswa. Sekian dan terima kasih ya Nirja Ramadhani. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Saya Dita Pitasari dan Nirja Ramadhani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.